Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ayol ikhwah wal akhwat, ajanillahu wa iyyakum ajmain. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kembali dipertemukan dalam media ini untuk melanjutkan pelajaran kita dari kitab Ad-Durus Al-Yaumiyah. Kita masuk pelajaran yang ke-62, Awqatun Nahyi. Awqatu jamak dari waktun, itu waktu-waktu, an-nahyi itu yang dilarang, waktu-waktu yang terlarang, waktu-waktu yang dilarang mengerjakan sholat, waktu-waktu yang dilarang untuk mengerjakan sholat. Itu juga nanti kita akan bahas qada'ul fawaid, mengqada sholat yang terlewatkan, dan al-amakin allati la tasihhu sholatu fiha, dan tempat-tempat yang tidak diperbolehkan untuk sholat di dalamnya. Yang pertama, awqatun nahyi, itu waktu-waktu yang terlarang untuk mengerjakan sholat, sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam atau syariat telah menetapkan waktu-waktu untuk sholat, dan ada waktu-waktu yang tidak diperbolehkan untuk sholat. Kenapa? Karena di dalamnya terdapat musyabahah, terdapat penyerupaan kepada orang-orang musyrik karena mereka menyembah matahari. Sehingga di waktu-waktu tersebut, diantaranya adalah ketika matahari sedang terbit, atau matahari sedang di atas kepala kita, atau matahari sedang atau menjelang terbenamnya, maka itu adalah waktu-waktu dilarang untuk mengerjakan sholat, kecuali sholat-sholat yang diperbolehkan karena ada sebab, karena ada sebab. Sebagaimana hadis Uqbah bin Amir radhiyallahu taala anhu, dia berkata, Nabi SAW melarang kami, kata Uqbah bin Amir, salasu sa'atin kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yanhana an nusalliya fihinna aw naqbura fihinna mautana. Ada 3 waktu, kata Uqbah bin Amir, yang Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang kita untuk salat dan menguburkan jenazah-jenazah saudara kita. Yang pertama diantaranya, hina tatlu'u asy-syamsu bazighatan hatta tartafi'a wa hina yaqumu qa'imu adh-dhahirati hatta tamila asy-syamsu wa hina tadayyafa asy-syamsu lil ghurubi hatta taghruba. Akhrajahu Muslim. Kata Uqbah bin Amir radhiyallahu taala anhu, ada 3 waktu yang kami dilarang oleh Rasulullah SAW untuk sholat dan menguburkan mayat. Yang pertama, ketika matahari terbit atau bazighatan hatta tartafi'a, sampai matahari naik. Ketika matahari terbit, atau waktu setelah subuh sampai matahari terbit, maka waktu antara itu tidak boleh mengerjakan sholat. Kemudian yang kedua, ketika matahari sedang berada di atas kepala, hina yaqumu qa'imu adh-dhahirati hatta tamila syamsu. Ketika matahari sedang berada di atas kepala, artinya tidak ada bayangan ketika kita berdiri di tengah terik matahari, sampai matahari condong ke arah barat. Yang ketiga, yaitu hina tadayyafa asy-syamsu lil ghurubi ay tamilu hatta taghruba. Yang ketiga yaitu ketika matahari sudah mulai condong untuk terbenam.
yaitu waktu setelah asar sampai matahari terbenam. Akhrajahu Muslim. Ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, Uqbah bin Amir menjelaskan, Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang kita untuk sholat di 3 waktu ini. Kenapa? Karena waktu-waktu ini merupakan waktu persiapan untuk orang-orang musyrik menyembah matahari. Karena ada ilatnya. Ilatnya itu karena mereka orang-orang musyrik mempersiapkan diri untuk menyembah matahari. Karena itu tidak diperbolehkan kita sholat di waktu tersebut kecuali yang memiliki sebab. Hadis yang kedua dalam masalah ini itu hadis Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, dia berkata, "Syahida indi rijalun mardiyuna wa ardahum indi Umar. Anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam naha 'anis salati ba'da subhi hatta tusyriqa asy-syamsu wa ba'da al-'asri hatta taghruba." Muttafaqun alaihi. Di sini Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma mengatakan, saya telah mempersaksikan beberapa orang yang diridhoi dan diridhoi juga oleh Umar, bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang sholat setelah subuh sampai matahari terbit, dan setelah asar sampai matahari tenggelam. Maksudnya di sini kita mempersaksikan bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang sholat setelah subuh kecuali yang memiliki sebab. Sebab seperti ketiduran ataupun sakit ataupun yang lain, sehingga dia lewat dari waktu tersebut, maka diperbolehkan ketika dia bangun atau ketika dia ingat untuk segera melakukan sholat, sebagaimana nanti kita akan bahas ya, qada'ul fawaid, mengqada waktu sholat yang terluput. Kemudian pembahasan selanjutnya itu mengqada salat yang terluput. Mengqada salat yang terluput. Di sini ada beberapa hadis yang menjelaskan bahwasanya boleh kita salat ketika terluput dari kelupaan atau ketiduran. Dan seorang muslim pasti pernah mengalami hal yang seperti ini, sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun dan para sahabat radhiyallahu taala anhum pernah mengalami hal yang serupa, yaitu ketiduran ya. Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita golabatun naum, ketiduran, sehingga terluput dari salat yang telah ditentukan waktunya. Sebagaimana kata Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man nasiya sholatan falyusalliha idza dzakaraha, la kaffarata laha illa dzalik." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, barang siapa yang lupa salat, maka hendaknya dia salat jika ingat, tidak ada kafarah kecuali hal itu. Wa aqimis salata li dzikri, dan dirikanlah salat untuk mengingatku. Sini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, barang siapa yang terlupa dari salat, ingat lupanya tidak dibuat-buat tapi benar-benar lupa, atau tidurnya bukan karena kebiasaan kesiangan tapi karena emang golabatun nau, karena emang keletihan, kecapean, sehingga terluput dari waktu salat yang telah ditentukan sampai keluar waktunya, maka kafaratnya adalah ketika itu dia langsung harus sholat. Begitu juga hadis Abu Qatadah radhiyallahu taala anhu. Kata beliau, Abu Qatadah radhiyallahu taala anhu, "Sirna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lailatan." Kami pernah berjalan bersafar bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam pada malam hari. Faqala ba'dul qaum, kemudian beberapa sahabat mengatakan, "Lau arrasta bina ya Rasulullah." Kalau seandainya kita istirahat dulu wahai Rasulullah, kalau seandainya boleh kita istirahat, tidur sebentar, baru setelah itu melanjutkan perjalanan. Kemudian Nabi SAW mengatakan, "Akhafu an tanamu anis salat."
Saya khawatir, kata Nabi SAW, kalian tertidur, nanti terluput dari waktu sholat. Kemudian Bilal mengatakan, ana ukizukum, saya akan membangunkan kalian wahai Rasulullah. Saya akan yang membangunkan nanti. Kalian tidur aja nggak apa-apa, kata Bilal, biar nanti saya yang membangunkannya. Maka para sahabat dan Nabi SAW pun tidur. Fattaja'u, kemudian mereka pun semuanya tidur kecuali Bilal. Wasnana Bilalun zuhrahu ila rahilatihi. Kemudian Bilal pun, ya namanya manusia, lelah juga karena perjalanan panjang, belum istirahat. Akhirnya Bilal pun bersandar pada kendaraannya, pada untanya. Faghalabathu ainahu fanama. Akhirnya Bilal pun tertidur. Tidur. Kemudian di pagi hari ketika matahari sudah terik, sudah memancarkan cahayanya, Nabi SAW bangun. Fastaiqadhan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam wa qad tala'a hajibus syamsi. Nabi pun SAW bangun dan matahari ketika itu sudah terik, sudah agak terang. Faqala ya Bilal, aina ma qulta? Kemudian Nabi pun membangunkan Bilal, kemudian seraya mengatakan, wahai Bilal, mana yang kamu bilang tadi malam? Katanya mau bangunin kita, ternyata kamu juga tidur. Gimana sih maksudnya gitu ya? Qala ma ulqiyat alayya naumatun misluha qattun. Maka Bilal mengatakan, ya Rasulullah, saya tidak pernah merasakan kantuk yang luar biasa seperti itu. Maka saya pun ya tertidur, ya manusiawi ya, karena perjalanan panjang, jauh, lelah, letih. Akhirnya Bilal pun tertidur juga. Qala innallaha qabada arwahakum hina syaa wa raddaha 'alaikum hina syaa. Kemudian Nabi SAW mengatakan, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala qabad, menggenggam ruh-ruh kita, atau kata Nabi SAW, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala menggenggam ruh-ruh kalian berdasarkan kehendak Allah. Artinya Allah Subhanahu wa taala mengangkat ruh kita dan mengembalikannya, dawaraddaha 'alaikum hina syaa, dan Allah mengembalikan ruh-ruh kalian kapan saja Allah Subhanahu wa taala berkehendak. Artinya tidur juga merupakan disebutnya wafat. Wafat. Tidur juga disebut wafat. Kenapa? Karena ketika tidur kita diangkat ruhnya oleh Allah Subhanahu wa taala sebagian ruh kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagian, kemudian Allah mengembalikannya. Makanya ketika bangun tidur kita disunnahkan, syariatkan membaca doa, alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, allazi ahyana ba'dama amatana, yang telah mengembalikan ruh kita, menghidupkan kita setelah mematikan kita, mengangkat ruh sebagian kita, mengangkat sebagian ruh kita. Ba'dama amatana wa ilaihin nusyur, dan kepadanya lah kita akan kembali. Artinya tidur juga disebutnya mati. Dari satu sisi mirip dengan kematian, makanya wafat ya. Nabi SAW mengatakan an-naumu akhul maut, bahwasanya tidur itu saudaranya mati. Dari satu sisi ada persamaan, yaitu persamaan diangkat ruhnya tersebut. Ketika kita tidur itu diangkat ruh kita sebagian saja. Adapun ketika wafat atau meninggal, maka seluruh ruh diangkat. Dari sisi ini sama ya, sama-sama diangkat ruhnya. Makanya Nabi katakan an-naumu akhul maut. Tidur itu saudaranya meninggal, saudaranya wafat, saudaranya mati ya. Nah, ini Allah Subhanahu wa taala mengangkat ruh sekehendak Allah dan Allah mengembalikannya sekehendak Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kata Nabi, innallaha qabada arwahakum hina syaa wa raddaha hina syaa wa raddaha 'alaikum hina syaa. Kemudian Nabi katakan, ya Bilal, kum fa'azin bin nas bis salat. Wahai Bilal, azanlah untuk memanggil orang-orang salat. Fatawaddoa falamma irtafa'atis syamsu wa biyadat qama fa shalla. Kemudian Nabi SAW pun wudu, dan para sahabat pun wudu. Ketika matahari sudah naik tinggi dan berwarna agak keputih-putihan, Nabi SAW pun sholat bersama sahabat. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari. Hadis ini sahih, dikeluarkan Imam Bukhari. Lihat di sini Nabi SAW pun tertidur, menunjukkan ini rahmat Allah Subhanahu wa taala. Manusia ya. Nabi SAW juga manusia, bukan malaikat.
Nabi juga tidur dan ketiduran. Para sahabat pun manusia tidur dan ketiduran karena letih, karena capek perjalanan panjang di malam hari, ngantuk luar biasa. Sehingga ini rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kalau seperti ini, kalau tidak terjadi ketiduran seperti ini, mungkin kita nggak tahu ya. Ada rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, bolehnya mengerjakan salat di waktu-waktu yang terluputkan. Begitu juga hadis yang ketiga, hadis Jabir bin Abdullah ketika perang Khandaq. Ketika itu kaum musyrikin bersatu untuk menyerang kaum muslimin yang ada di kota Madinah. Kemudian Nabi SAW membuat parit di sekitar kota Madinah. Kemudian di hari Kamis ketika itu orang-orang musyrik menyerang Nabi karena sudah lama mereka mengepung Nabi sekitar 30 sampai 40 malam, tapi nggak berhasil menundukkan, menguasai kota Madinah ketika itu. Akhirnya mereka putus asa, hari Kamis mereka serang habis-habisan dari pagi sampai menjelang maghrib. Sampai para sahabat Nabi SAW pun tersibukkan dengan serangan bertubi-tubi yang dilancarkan oleh orang-orang musyrik ketika itu. Dihujani kaum muslimin dengan anak panah ataupun yang lainnya. Sehingga mereka para sahabat Nabi SAW dan para sahabat pun tersibukkan. Kata Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, anna Umar ibn al-Khattab jaa yaumal Khandaq. Anna Umar ibn al-Khattab jaa yaumal Khandaq ba'da ma gharabatis syamsu. Faja'ala yasubbu kuffar Quraisy. Kata Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu datang kepada Nabi SAW ketika perang Khandaq. Setelah matahari terbenam, faja'ala yasubbu kuffar Quraisy, sehingga Umar bin Khattab pun mencela, mencaci maki orang-orang kafir Quraisy. Umar bin Khattab salat asarnya menjelang akhir waktu salat asar. Umar bin Khattab sudah salat ya. Umar bin Khattab sudah salat. Qala ya Rasulullah, ma kittu usallil asra hatta kadati syamsu taghrub. Kata Umar bin Khattab, ya Rasulullah, hampir saya tidak salat asar sampai matahari sudah mau terbenam. Artinya Umar bin Khattab salat asarnya menjelang matahari terbenam atau menjelang maghrib. Maka Nabi SAW mengatakan, wallahi ma sallaituha. Demi Allah, wahai Umar, saya belum salat asar. Kalau Umar bin Khattab sudah sholat, tapi menjelang maghrib, sudah mau maghrib ya. Kata Nabi, wahai Umar, kamu masih mending udah sholat, saya belum sholat. Kata Nabi SAW, wallahi ma sallaituha. Demi Allah, saya belum sholat asar, wahai Umar. Kemudian kata Jabir bin Abdullah, faqumna ila Buthan, itu maka kami pun berkumpul di Buthan. Buthan itu adalah sebuah lembah yang ada di kota Madinah. Fatawadda'a lis-salati wa tawadda'na laha. Kemudian kami pun para sahabat, kata Jabir bin Abdullah, berwudu, dan Nabi pun berwudu untuk mengerjakan salat asar. Fa shallal asra ba'da ma gharabatis syamsu tsumma shalla ba'daha al-maghrib. Akhrajahu al-Bukhari. Kemudian kami pun salat asar setelah matahari terbenam. Setelah matahari terbenam baru kami sholat asar, kata Jabir bin Abdullah. Dan setelah sholat asar selesai, maka kami langsung mengerjakan sholat apa? Sholat maghrib. Dari sini kita bisa ambil kesimpulan, pelajaran, bahwasanya termasuk rahmat dari Allah Subhanahu wa taala meringankan kaum muslimin. Ini agama Islam adalah agama yang mudah. Agama yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan rukhsah, beberapa keringanan, di antaranya adalah jika kita terluput dari salat, misalnya sedang perang, tidak sempat salat ataupun sedang ketiduran ataupun yang lainnya, maka dibolehkan ketika itu karena darurat. Pelajaran yang kedua bisa kita ambil bahwasanya yang lupa sholat atau ketiduran karena mungkin kelelahan ataupun yang lain, maka kafaratnya adalah sholat ketika itu. Ketika ingat maka dia harus segera mengerjakan
sholat. Ketika ingat dia harus langsung mengerjakan sholat. Dan wujub atau wujub tertib fi qada'il fawaid, wajibnya tertib ya. Tertib mengerjakan sholat kalau terluputkan. Misalnya contohnya tadi kasusnya Nabi SAW di perang Khandaq belum sholat asar, sudah masuk waktu maghrib, maka kita harus mengerjakan secara tertib, yaitu asar dulu baru maghrib. Nggak boleh kita mengerjakan maghrib dahulu baru asar, tidak boleh. Karena kenapa? Susunannya, tertibnya adalah asar dulu baru maghrib, walaupun waktu itu adalah waktu maghrib. Allahu ta'ala a'lam bishawab. Kemudian pembahasan yang terakhir pada pertemuan ini adalah tempat-tempat yang tidak diperbolehkan sholat di dalamnya. Tempat-tempat yang kita dilarang sholat padanya. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya seluruh tempat di muka bumi adalah masjid Allah Subhanahu wa taala. Seluruh tempat di muka bumi adalah bisa digunakan untuk sholat. Dan ini merupakan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dan kekhususan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi mengatakan, fuddiltu 'alal anbiya'i bisittin. Saya diberikan keutamaan di atas nabi-nabi yang lain dengan 6 perkara, 6 hal. Kemudian Nabi mengatakan, u'titu jawami al-kalim. Saya diberikan jawami'ul kalim, perkataannya sedikit tapi maknanya luas. Wa nusirtu birru'bi. Saya diberikan pertolongan dengan rasa takut yang dilemparkan ke hati orang-orang musyrik. Wa uhillat liyal ghanaim. Dan saya dihalalkan untuk saya dan umatku ghanimah, harta rampasan perang. Wa ju'ilat liyal ardu tahuran wa masjidan. Ini syahidnya. Dan dijadikan untukku muka bumi sebagai tempat yang suci dan boleh digunakan untuk mengerjakan sholat, makan di sujud untuk sujud. Kemudian juga Nabi mengatakan, wa ursiltu ilal khalqi kafatan. Aku diutus untuk manusia secara umum, keseluruhan semuanya. Wa khutima bi an-nabiyyun. Dan kenabian telah ditutup dengan diutusnya aku. Ini kekhususan Allah yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun tempat-tempat yang tidak diperbolehkan kita sholat, diantaranya adalah Nabi SAW dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu mengatakan, karena Nabi SAW yusalli fi marabidil ghanam. Nabi SAW pernah sholat di di kandang kambing. Nabi SAW pernah sholat di kandang kambing. Kenapa? Karena di dalamnya terdapat keberkahan. Karena di dalamnya mengandung keberkahan. Sebagaimana hadis Al-Barra bin Azib radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi pernah ditanya tentang sholat di tempat menderumnya unta. Kemudian Nabi SAW katakan, la tusallu fi mabarikil ibil fa innaha minasyaiton. Jangan kalian sholat di kandang unta, tempat menderumnya unta, karena itu adalah tempat setan. Dan Nabi pernah ditanya tentang sholat di kandang kambing. Wasu'ila anis sholati fi marabidil ghanam faqala sallu fiha. Sholatlah di dalamnya, di kandang kambing tersebut, kan fa innaha barakah, karena sesungguhnya ia mengandung keberkahan. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Abu Daud dan disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah taala. Ingat ya, yang dimaksud dengan kandang kambing di sini adalah kandang kambing di zaman Nabi. Karena kandang kambing di zaman Nabi itu di padang pasir. Berbeda dengan kandang kambing yang ada di Indonesia. Kandang kambing yang ada di Indonesia itu dibuat seperti rumah, kemudian pakai bambu. Kemudian di situ banyak kotorannya, air kencingnya dan seterusnya ya. Beda dengan kandang kambing yang ada di Mekah ataupun di Madinah atau pada zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, karena langsung kena pasir dan kotorannya langsung disucikan dengan pasir ataupun yang lainnya. Allahu a'lam bishawab. Tapi Nabi SAW pernah sholat di kandang kambing. Kata Nabi, kata Anas bin Malik, karena Nabi SAW yusalli fi marabidil ghanam. Ilatnya di sini Nabi katakan di dalam hadis Barra bin Azib, fa innaha barakah. Adapun
tadi sholat di kandang unta, Nabi mengatakan fa innaha minasyaiton, karena dia tempat setan. Dalam hadis Abu Hurairah, Nabi SAW juga mengatakan, "Shallu fi marabidil ghanam wa la tusallu fi a'tanil ibil." Hadis riwayat Imam Tirmizi. Salatlah kalian di kandang kambing, tapi jangan salat di tempat menderumnya unta, karena itu adalah tempat setan. Begitu juga yang kedua, tidak boleh salat di kuburan. Dari hadis Jundub bin Junadah radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya beliau pernah mendengar Nabi SAW mengatakan 5 hari sebelum wafatnya Nabi SAW. Kata Nabi SAW, "Inni abra'u ilallah an yakuna li minkum khalilun." Sungguhnya aku berlepas diri pada Allah, bahwasanya aku menjadikan seorang di antara kalian khalil. Fa innallaha qad ittakhazani khalilan kama ittakhadha Ibrahim khalilan. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan aku seorang khalil sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menjadikan Ibrahim sebagai khalil. Walau kuntu muttakhizan min ahli al-ardi khalilan lattakhaztu Abu Bakrin khalilan. Kalau seandainya aku diperbolehkan oleh Allah untuk menjadikan manusia setelahku sebagai khalil, maka aku akan jadikan Abu Bakar sebagai khalilku. Ala wa inna man kana qablakum kanu yattakhizuna qubur anbiya'ihim wa salihihim masajid. Ketahuilah bahwasanya orang-orang sebelum kalian, maksudnya Yahudi dan Nasrani, telah menjadikan kuburan-kuburan para nabi dan orang-orang soleh di antara mereka sebagai masjid. Ala fala tattakhizul qubur masajid. Ketahuilah, jangan jadikan kuburan-kuburan sebagai masjid. Fa inni anhaakum an dzalik. Sungguhnya aku melarang kalian tentang hal tersebut. Artinya tidak boleh kita sholat di kuburan. Kalau sholat gaib boleh nggak Ustaz? Sholat jenazah boleh, karena tidak ada ruku, tidak ada sujud. Nabi SAW melarang sholat di kuburan karena saddan lizari'ah, menutup pintu yang mengantarkan kepada kesyirikan. Sholat hukumnya asalnya boleh, tapi kalau di kuburan khawatir menjadi wasilah yang goyahnya tujuannya adalah nanti menyembah ahli kubur, menyembah orang yang sudah meninggal. Ini hukumnya haram, bahkan syirik besar. Kemudian yang ketiga adalah tidak boleh sholat di hammam, yaitu kamar mandi, karena tempat najis. Berdasarkan hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Al-ardu kulluha masjidun." Muka bumi seluruhnya masjid, illal hammam wal maqbarah, kecuali kamar mandi dan kuburan. Nah, di sini dikeluarkan oleh Imam Abu Daud dan Imam Tirmizi. Jadi Nabi SAW melarang sholat di tempat menderumnya unta, di kuburan dan di hammam. Kenapa di kuburan dilarang? Karena alasannya tadi untuk menutup pintu terjadinya kesyirikan, khawatir ahli kubur itu disembah. Adapun dilarang dilarangnya kamar mandi karena tempat yang najis, Wallahu taala alam bissawab. Ini saja yang bisa kita bahas pada kesempatan kali ini. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang tentang hal-hal yang dilarang oleh syariat, insyaallah taala. Semoga bermanfaat. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala saja, yang salah murni dari saya pribadi. Kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.